Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Inklusif. Kali ini kita pada topik keberagaman peserta didik. Untuk pembelajaran hari pertama, aktivitas yang kedua, pengertian keberagaman peserta didik. Peserta didik di sekolah secara naluriah adalah kumpulan individu yang beragam. Mereka beragama dalam berbagai aspek, mulai dari aspek fisik, aspek sosial ekonomi, aspek latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru yang hendak melakukan pengajaran di sekolah inklusif, maka perlu untuk memahami makna dari keberagaman peserta didik. Mengapa keberagaman? Selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, perlu untuk mengembangkan simpati dan empati. Setiap individu adalah unik, beragam dalam banyak aspek. Merancang strategi terbaik untuk pembelajaran salah satu kompetensi guru. Setelah kita memiliki pemahaman akan makna keberagaman peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui indikator kualitas hidup mereka untuk dapat kita kembangkan semaksimal mungkin. Indikator kualitas hidup peserta didik. Tahukah Anda, terdapat 4 indikator kualitas hidup peserta didik yang harus kita penuhi meskipun mereka beragam dan memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Untuk lebih memahami tentang keberagaman peserta didik, silakan unduh dan pelajari materi berikut. Materi 1, konsep keberagaman peserta didik. Unduh. Materi 1, konsep keberagaman peserta didik. Yang pertama, pengertian keberagaman peserta didik. Yang kedua, indikator kualitas hidup peserta didik. Mari kita bahas satu persatu tadi. Konsep keberagaman peserta didik. Yang pertama, pengertian keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Keberadaan PDBK dipayungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, peserta didik dalam kelas walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan peserta didik memiliki hak untuk belajar. Implementasi di kelas, guru secara perlahan dan pasti memberikan pemahaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik reguler, bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik keberagaman bentuk, keyakinan, sosial, dan karakter peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, ciptakan suasana kebersamaan dalam berbagai aktivitas agar seluruh peserta didik membaur dan saling interaksi, sehingga akan tampak mereka bersosialisasi dan saling tolong-menolong antar sesama. Begitupun gurunya untuk mencapai tujuan pelajaran dengan baik harus memahami berbagai perbedaan. Setiap individu memiliki karakteristik sendiri, baik dalam gaya belajar atau kemampuan mengaktualisasikan berbagai kemampuan dan keterampilannya. Misalnya perbedaan gender. Murid laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid perempuan. Misalnya cara berpikir siswa laki-laki berbeda dengan murid perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan karakteristik gender dapat dipertukarkan. Perbedaan mereka tampak dari kekuatan fisik, perkembangan psikoseksual, minat belajar pada bidang berlainan, ketekunan, ketelitian, kecenderungan metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk masing-masing jenis kelamin, dan seterusnya. Ada kemungkinan murid perempuan sangat berminat dalam bidang olahraga, sedangkan murid laki-laki sangat menyukai pembelajaran tata boga. Seorang guru perlu mengenali keunggulan siswa tanpa harus melakukan stereotip gender.
Dengan demikian, guru dapat sangat penting memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa masyarakat majemuk tradisional perlu mempertimbangkan adanya pluralitas horizontal, adanya perbedaan etnik, sub-etnik, dan pluralitas vertikal atau adanya pelapisan-pelapisan sosial. Penamaan istilah peserta didik kepada siswa di sekolah dewasa ini sudah tepat, mengingat cara pandang ini yang lebih positif dibanding dengan istilah murid atau siswa. Hal ini, kata peserta didik dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam melihat kebutuhannya. Gambar 1. Kebersamaan kegiatan proses belajar mengajar antar anak reguler dan kebutuhan khusus. Gambar 2. Menanamkan rasa simpati dan empati kepada peserta didik korban bencana. Gambar 3. Kebersamaan kegiatan ekstrakurikuler antar anak reguler dan berkebutuhan khusus. Gambar 4. Kebersamaan dan keceriaan senantiasa ditanamkan di kelas inklusif. Gambar 5. Kebersamaan dan berbagi dengan anak-anak jalanan di kelas inklusif. Gambar 6. Ciptakan aktivitas bersama dalam menumbuhkan sikap toleran di kelas inklusif. Kata kebutuhan khusus menjadi dasar dalam melihat apa yang menjadi masalah dan kebutuhan peserta didik dan bukan pada label yang menyertainya. Oleh karena itu, guru hendaknya memandang setiap peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK memiliki karakteristik unik. Karakteristik PDBK ini berkaitan dengan bagaimana cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan khususnya. Pandangan ini akan menuntun guru dalam menyusun akomodasi program untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Dengan demikian, upaya-upaya pemberian layanan pendidikan terhadap PDBK hendaknya berfokus pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan melalui pengamatan guru secara berkesinambungan dan sistematik dalam proses identifikasi dan asesmen. Gambar 7. Kebersamaan antar peserta didik. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetisi guru, bahwa dalam kompetisi pedagogi guru salah satunya adalah memahami karakteristik peserta didik. Maka diharapkan sebelum melakukan pembelajaran setiap guru dapat melakukan identifikasi dan asesmen. Hal ini dijadikan sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Indikator kualitas hidup peserta didik. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusif adalah suatu kenyataan yang untuk dibuat sebagai sesuatu yang aneh. Akan tetapi keberagaman peserta didik tersebut harus menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk memberikan layanan pembelajaran akomodatif bagi setiap peserta didik. Peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pembelajaran dalam upaya mencapai kualitas hidup. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi peserta didik, yakni sebagai berikut. 1. To life. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup, mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak boleh dibiarkan hanya sebagai pelengkap kuota kelas inklusif, tetapi keberadaan peserta didik di kelas inklusif harus menjadi tantangan bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran akomodatif. 2. To love. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Bahkan guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sebagai sesama warga sekolah. 3. To play. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan aktivitas permainan di kelas dan lingkungan sekolah. 4. To work. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja.
Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai pelengkap penderita, akan tetapi harus diberikan layanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. Demikianlah tadi materi 1. Konsep keberagaman peserta didik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.